Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis season ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai saham bank yang masih murah di tahun 2021. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak saham bank kecil yang naik sampai ratusan persen di tahun 2021. Ada bank, ada Arto, bahkan ada saham-saham yang berhubungan dengan financial teknologi yang naik secara gila-gilaan. Dan tentu juga itu dalam rangka menyambut IPO, Bukalapak, GoTo, Gojek, Tokopedia. Makanya kita lihat bahwa di antara saham-saham yang sudah naik itu ada nggak sih saham bank yang masih murah di tahun 2021? Hari ini gue ditemani oleh dia. Halo dia. Halo. Langsung aja kita mulai untuk pembahasannya. Oke, yang pertama kita mungkin bahas dari ROA dan ROE dari perusahaan-perusahaan bank yang ada di Bursa Efek Indonesia atau yang ini dari IDX Finance. Gini, di Bursa Efek Indonesia itu ada namanya eh, indeks indeks khusus saham-saham finansial itu. Nah, salah satunya saham-saham finansial itu salah satu subsektornya adalah perbankan. Di sini gue ambil 10 saham perbankan dengan market cap yang paling besar di IDX Finance saat ini. Ada BCA, ada BRI, ada Bank Mandiri, Arto atau Bank Jago, ada BRIS, Bank Syariah Indonesia, ada BNI, ada Bank Mega, ada BNLI atau Bank Permata, ada bank, ini dulu namanya Bank Neo Syariah, sekarang namanya Bank Aladin. Hmm. Itu berarti dulu Yuda Bakti, terus Neo, gitu kan? Oh, dulu di Bank Yuda Bakti ya? Iya, Yuda Astagfirullah. Bakti, terus Neo, terus sekarang berarti Aladin ya? Aladin sekarang, Bang Aladin. Oh, oke oke. Ini nih kali, kan ada ajaib pada Aladin ya. Iya bener-bener bener. Nah, selanjutnya ini ada Bank Agro. Nah, ini Bank Agro ini Bank BRI Agro Niaga, anak usaha dari Bank BRI. Jadi Bank BRI ini punya anak usaha Bank Syariah Indonesia dan Bank BRI Agro. Jadi ada dua ya. Meskipun BRI apa? Bank BRIS ini Bank Syariah Indonesia ini juga dimiliki oleh BNI sama Bank Mandiri gitu. Langsung aja kita bahas mengenai ROA dan ROE-nya. Kalau kita lihat di sini dari ke-10 bank ini, ROA yang paling besar adalah si Bank Mega. Bank Mega itu ROA-nya 2,68%. Sedangkan untuk yang keduanya itu adalah BCA 2,58%. Kemudian selanjutnya itu ada ini ya, Bank Mandiri ya 1,49%. Dan ROE-nya kalau kita lihat yang paling besar itu adalah Bank Mega. Bank Mega itu ROE-nya 18,97%, diikuti oleh si Bank BCA. Bank BCA itu 15,75% atau 15,8% lah ya. Kemudian ada BRIS 13,19% dan Bank Mandiri 11,99%. Yang menariknya di sini adalah kalau kita lihat antara equity, kemudian aset, kemudian net income, kita bisa lihat di sini. Ini ada gapnya besar banget ya. Jadi karena dari bank-bank ini dari 10 besar bank dengan market cap terbesar di ISG, tentunya bank ini ada di kategorinya ada di buku 4, buku 3, buku 2 dan buku 1. Coba deh bank buku 4, buku 3, buku 2, buku 1 perbedaannya apa aja? Oh, dilihatnya dari uh, Asetnya equity, equity-nya ya. ekuitas, ya Ekuitas ya. ekuitasnya total Hmm. ekuitas doang ya. Hmm. Bukan kan ada ekuitas ditambah liabilities gitu kan? Ini Hmm. ekuitasnya aja. Hmm. Kalau di bawah 1 triliun itu berarti Hmm. buku satu. Buku 1. Kalau di atas 1 triliun Hmm. itu buku dua. Nah, Oh, bentar. triliun. Berarti si bank ini atau bank Aladin ini adalah bank buku 2 ya, karena asetnya 1 triliun, 1,1 triliun. Iya betul. Iya, Equity 1,1 triliun. Clear ya jadi ya. Oke ya, deh, lanjut deh. clear. Hmm. Kalau pokoknya di atas 1 triliun itu buku dua. Terus ranknya tuh 1 sampai
Bank buku 30 tiga kalau itu, nggak salah. bank buku 3, Bank buku 3 itu gua lupa inget lagi, kayaknya itu range-nya itu 30 bio ke atas deh. Berapa oke, gitu, gue lupa. Ntar gue lihat deh. oke, Pokoknya di atas 1 triliun itu buku 2. oke. 1 sampai 5 buku 2. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi perbedaan gap equity dari BCA, BRI, Bank Mandiri, Arto, Beris, BNI, Mega, dan BNI Bank dan Agro ini lumayan jauh ya. Yang paling terbesar tentu saja equity-nya itu Bank BRI 194 triliun, kemudian equity dari BCA 178 triliun, Bank Mandiri 197 triliun. Sorry, yang paling besar itu Bank Mandiri ya, equity-nya 197 triliun. Bank BRI 194 triliun, kemudian BCA 178 triliun, Arto itu hanya 9,2 triliun, Bank Syariah Indonesia itu Bank Syariah, iya benar, Bank Syariah Indonesia itu 22 triliun, BNI 117 triliun, Mega 15 triliun, BNLI itu 35 triliun, dan Agro itu 4,2 triliun. Nah, yang menariknya itu adalah dari sisi aset. Kalau kita lihat sisi aset, ini kalian pasti bingung ya. Ini kan gue tuliskan dalam IDR million ya. Berarti ini sekitar 1,1 triliun ya. Kalau bisa kita bilang ini asetnya BCA 1090 triliun. Astaga, itu banyak. Jadi kalian jangan heran ya, maksudnya aset bank besar itu benar-benar besar loh. Jadi bisa dibilang si asetnya BRI itu 1 kuadriliun. Kalau kita bisa bilang nolnya ada 15 ke belakang. 12. Iya. Iya kan, kalau 12 kan triliun. Kalau kuadriliun itu 15. Hah? 9, 6 kan juta, 9 miliar. 12 triliun. Ya, Kalau 12 triliun ya, kalau 15 kuadriliun namanya dia. Ya. Iya, kuadriliun. Nah, selanjutnya tuh nggak tahu. Terus BRI itu 1,4 kuadriliun atau 1.400 triliun, gila ya. Kemudian Bank Mandiri 1.584 triliun atau 1,5 kuadriliun. Jadi benar-benar besar sekali ya aset dari BCA, BRI, dan Bank Mandiri. Kemudian untuk Bank BNI itu asetnya baru sekitar 862 triliun. Dan BRIS itu 234 triliun, BNLI itu 203 triliun, dan Agro 24 triliun. Tapi kalau Arto ya karena masih baru ya, dia hanya 8,1 triliun rupiah aja. Jadi kita bahas dari sisi ROA dan ROE. Dan kalau kalian penasaran ROA itu dari apa sih? Kalau kalian penasaran, ROA itu rumusnya adalah net income dibagi dengan asetnya. Jadi misalnya nih contohnya BCA ya. BCA itu net income-nya 7 triliun dibagi dengan asetnya dia 1.001 kuadriliun atau 1.090 triliun gitu. Jadi itu pembaginya, maka didapatlah ROA-nya itu 2,58%. Sedangkan kalau ROE-nya dia atau return on equity itu net income 7,039 triliun dibagi dengan 178 triliun. Jadilah hasilnya 15,75 triliun. Tapi seharusnya kalau kalian hitung kalau pakai 7 triliun doang hasilnya nggak 15% ya. Ini 2 kali 4. Kenapa 2 kali 4? Karena ini hasilnya di kuartal pertama tahun 2021. Jadi kalau misalnya kasih hasil dari laba bersih itu baru kuartal 1, itu kalian bagi kali 4 terus dibagi sama equity-nya. Soalnya kalau nggak dikali 4 itu kecil banget ROI-nya. Dan ROI yang benar ya kayak gini cara ngitungnya. Soalnya gue lihat di presentasi si BCA-nya sendiri itu dia pakai 15,8%. Jadi ya rumusnya benar lah kira-kira seperti ini. Ya benar. Kecuali dia udah 1 tahun gitu. Ya, kecuali udah pas 1 tahun, nah itu nggak usah dikali 4 lagi gitu. Nah, kalau yang menarik di sini ROI-nya masih minus 1,65% karena si Arto ini rugi di kuartal 1 tahun 2021. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan ya. ROI terbesar di bank 10 terbesar dengan market cap terbesar di ISG saat ini adalah si Bank Mega, ROI-nya 18,97%, kedua itu BCA 15,75%. Kita lanjut ke non-performing loan. Non-performing loan ini apa sih? Jadi non-performing loan itu adalah utang yang kira-kira bakal susah dibayar sama nasabah bank. Jadi kan nasabah bank kan minjem duit ke bank tuh.
Nah, dari nasabah bank yang minjem duit ke bank itu disortir sama si pihak bank, mana aja kira-kira utang yang bakal susah dibayar itu. Dikategorikan kurang lancar, dia tuh kadang bulan ini bayar, kadang bulan depan nggak bayar, terus diragukan karena bisnisnya mungkin udah bangkrut dan macet, dia udah nggak bisa bayar sama sekali, perusahaan udah bangkrut segala macam, akhirnya kreditnya macet gitu. Dan kita lihat di sini ada kolom loan. Loan itu adalah pinjaman yang dikasih oleh bank. Jadi misalnya kalau kita kan nabung nih, kita nabung, uang kan pasti diputarkan sama bank untuk dipinjamkan lagi. Nah, inilah pinjaman yang dikasih sama BCA, BRI, Bank Mandiri kepada nasabah yang membutuhkan pinjaman gitu. Kalau kita lihat di sini non performing loan yang dimiliki BCA itu adalah sekitar 10,5 triliun. Sedangkan kredit yang diberikan oleh BCA, pinjaman yang diberikan oleh BCA itu sekitar 543 triliun. Di sini yang paling besar adalah kreditnya yang diberikan itu adalah si Bank Mandiri 962 triliun ya. Dan kalau kita lihat NPL yang paling besar itu adalah BNI. Katanya BNI NPL-nya 4,12%. Bank Agro apa? Oh ya, sorry, Agro ya, Agro 4,34%. Jadi yang NPL-nya 4% itu yang tinggi itu si Agro sama si BNI sama BRIS ya. Nah, NPL ini patokannya kalau angkanya semakin tinggi berarti semakin kurang bagus ke depannya. Kalau misalnya semakin rendah berarti semakin bagus untuk NPL-nya. Kalau kita lihat ya, di sini ketentuan kalau misalnya ketentuan dari Bank Indonesia itu kalau NPL gross itu setidaknya di bawah 5 aja. Di bawah 5 masih aman terukur ya. Lah gitu. Ya. Nah, ini kita bahas lagi Arto sama bank ya. Kalau kita lihat di sini Arto kreditnya itu cuma 35 juta. Dan pinjaman yang mereka kasih ke nasabah itu 1,1 triliun. Can you imagine ya? Kok ngeri ya? Iya, jadi Arto itu berarti harus bisa kreditnya itu belum jalan gitu loh. Dia cuman enggak ngeri dia justru enggak apa ya, berarti kreditnya belum jalan sama sekali nih. Kreditnya belum jalan sama sekali. Ini yang lucunya di sini. Nah, kemudian ada Bang Aladin ya, kalau gue bilang tadi. Bang Aladin tuh kreditnya kagak ada sama sekali. Pinjaman kagak ada sama sekali. Berarti dia muterinnya bukan di kredit, ya nggak sih? Nggak ada dia, emang perusahaannya baru jadi. Tapi kalau kita lihat harga sahamnya, bentar ya. Bang, coba kita lihat Bang. Waduh, mudah-mudahan bisa ya internetnya. Wah, sayang sekali. Mungkin karena dia baru ganti ini ya, jadi Bang Aladin kali ya. Berarti kan dia nggak pakai bank sebelumnya, nama sebelumnya tuh, ya nggak sih? Bank ini kan kata lu dari Bank Yuda kan, baru IPO kan Bang? Iya. Iya, dari Yuda Bakti ke Neo. Ini sebelumnya kan? Neo kan? Iya. Kok nggak bisa dibuka ya Bang ya? Coba. Bentar ya. Di sini masih Bank Net Syariah. Udah, kita lanjut aja ke slide kita tadi ya. Nah, selanjutnya itu ada yang paling kecil tentu saja kalau secara normal ya. Itu adalah Bank Mandiri 0,71%. Bagus banget Bank Mandiri NPL-nya. Kemudian itu ada Bank Mega 1,3%, BNLI 1,5%, BCA 1,93%, dan BRI 1,64%. Jadi NPL-nya masih bagus ya, dari 10 saham dengan market cap terbesar di IISG ini yang khusus untuk sektor finansial. Selanjutnya kita beralih ke loan to deposit ratio. Nah, ini kalau kita lihat loan to deposit rasionya BCA masih 64%, BRI itu 87%, Bank Mandiri 93%. Arto ini sekali lagi di atas normal. BRIS 98%. 4 kali lipat. Nah, kok bisa angkanya bisa 64% sih? Kok angkanya bisa 400% sih? Nah, kita jelasin di sini. Jadi loan to deposit ratio itu rasionya gimana cara dapatnya? Di loan to deposit ratio itu adalah jumlah total pinjaman yang diberikan oleh bank dibagi dengan total deposit atau total tabungan
dana yang berhasil dihimpun oleh perbankan tersebut itu. Contoh, si Bank BCA minjemin duit sekitar 543 triliun. Deposit atau dana yang berhasil dikumpulkan oleh BCA itu 844 triliun. Jadi 543 triliun dibagi 844 triliun, dapatlah masih angkanya 64,31%. Apa sih angkanya 64,31% ini? Jadi gini, kalau misalnya perbankan mau minjemin uang ke orang, itu kan harus ada modalnya kan. Nah, modalnya ini dari si dana deposit yang ada di bank mereka gitu. Kalau mau minjemin duit. Kalau misalnya si BCA masih 60%, 64%, berarti ruang untuk BCA untuk ekspansi lagi, untuk minjemin duit ke orang lagi itu masih besar. Gitu ya. Jadi misalnya BCA nih mau kasih kredit agresif sama orang gitu, itu masih bisa, ruangnya masih besar itu, masih sekitar 36% lagi untuk bisa terus dia minjemin duitnya. Berarti kinerja BCA sebenarnya masih sangat-sangat konservatif sebenarnya kalau kita lihat di sini, karena dia masih 64%. Kita beralih ke BRI. BRI ini 87%, berarti dia masih gak konservatif amat sih. Cuman masih masih batas di bawah normalnya, iya nggak sih? Kayaknya LDR itu normalnya 100, normalnya di bawah 100. 95 sampai 90 sampai 95 kan kalau bank-bank gede gini kan biasanya, iya nggak sih? Iya betul, benar-benar. Biasanya kan 90 sampai 95% lah kira-kira kalau misalnya lo tuh deposit rasio dari bank-bank besar. Kalau udah di atas 100% berarti udah overheating tuh. Terus bank Mandiri itu 93,38%, ini masih dalam batas yang normal ya, karena 95 sampai 90% itu batas normal. Nah, kita beralih ke Arto. Arto ini dia berhasil ngumpulin dana dari nasabah itu 249 miliar. Tapi pinjaman yang diberikan oleh Arto itu 1,1 triliun. Itu gue bingung deh kan. Gue juga bingung kenapa kok bisa ya, maksud gue ya. Berarti PR-nya si Arto ini ke depannya adalah gimana caranya agar orang bisa nabung di Bank Jago. Iya kan? Iya, berarti dia gimana caranya dia ngasih rate sebesar mungkin untuk orang interest untuk taruh duit di dia gitu kan. Untuk narik nasabah biar dia orang pada naruh duit di Bank Jago ini. Makanya kalau kita lihat iklannya di sosial media ya, itu kan lumayan gencar ya sebenarnya Bang Arto ya. Bank Jago itu kayak kemudahan financial teknologi segala macam gitu. Nah, itu yang maksud gue, ini sebenarnya Arto lumayan megap-megap juga ya kalau misalnya nyari deposan ya, maksudnya nyari orang untuk nabung di bank dia. Iya nggak sih, Di? Bener, tapi kalau dipikir-pikir berarti dia rata-rata yang pinjem di Bank Arto ini berarti kan retail mungkin ya, berarti ya, pasti retail, iya kan retail kan. Nah, kadang kan kalau misalnya kayak di bank-bank besar BCA, BRI, ya bank-bank besar buku 4, buku 3 gitu kan, untuk pengajuan kredit kan ketat agak banget susah mungkin ya. Ya mungkin kalau di Bank agak Arto mudah. Atau nggak seketat, kan setiap bank punya prosedur masing-masing kan, atau ada limitnya gitu kan. Mungkin limit dia lebih besar, tapi harusnya bunganya juga lebih besar ya nggak sih? Makanya, gue juga belum ngecek sih bunganya di Bank Jago tuh berapa itu. Tapi dengan keadaan seperti ini, memang pertumbuhannya si Bank Jago ini bisa besar banget gitu ya. Kalau dia mampu ngegenjot si depositnya dia ya, jadi pinjaman dia makin besar lagi ke depannya. Kalau dia misalnya depositnya bisa nyampe 500 miliar, 600 miliar, itu kan kalau loannya nambah 100 miliar aja itu udah bagus banget sebenarnya si Arto ini. Jadi loan to deposit rasionya biasa cuma 64%, 65%, bahkan 70% tuh. Jadi ruangnya itu masih bisa terbuka kalau misalnya dia mampu narik nasabah untuk naruh di duitnya di Bank Jago ya, atau si Arto ini. Itu tantangan si Arto ke depannya gitu. Kita berlanjut ke BRIS. Nah, BRIS ini udah termasuk ini ya, yang udah ekspansinya tuh udah nggak boleh terlalu besar lagi karena sudah 98,48%. Jadi pinjaman yang dia kasih sama deposito yang dia punya itu udah hampir 100%. Nah, ini harus harus hati-hati, harus bisa manageable gitu. Dia nggak boleh ngasih sembarangan pinjaman ke segala orang biar tetap si
si LDR tuh atau loan to deposit rasionya tuh bisa terjaga gitu. Selanjutnya ini ada Bank BNI. Bank BNI masih 87%, masih aman. Kemudian ada Bank Mega. Bank Mega ini juga masih jauh, sama kayak Bank BCA, dia 62,78%. Bank Mega ini banyak consumer juga ya, kalau nggak salah ya. Iya benar, tapi gue belum nge-breakdown dia kreditnya tuh siapa aja gitu sih. Iya, soalnya kan dia banyak ini ya, kan promo-promo gitu ya untuk yang Transmart lah, apalah segala macam, kan dia banyak grupnya. Ya betul. Dia banyak dari situ sih gua rasa. Kemudian adalah Bank Permata. Bank Permata ini masih aman juga, masih masih belum ekspansif banget lah, masih 73,64%. Kemudian ada Bank Adin atau Bank Nol. Dia jadi pinjamannya nggak ada, depositnya cuma 10 juta itu. Jadi ya ini sebenarnya bank nggak gerak sama sekali sebenarnya, belum ada kegiatan apa-apa di kuartal 1 ini. Kemudian ada Bank Agro. Karena kalau gue pikir ya, bank-bank ini itu LDR-nya maksudnya LDR-nya masih jauh dari 100 kan, paling 95-an harusnya ya. Menurut gue itu karena sekarang itu bank itu untuk likuiditas dia tuh full, penuh. Iya, banyak cuman orang yang minjem dia. Sedangkan dia untuk ngeluarin kredit tuh selektif banget karena dia harus jaga NPL dia gitu. Iya, betul. NPL sama CAR dia harus dia jaga gitu. Apalagi sekarang kan sikonnya lagi gini kan. Jadi ya gitu dia jaga LDR-nya. Kalau gue lihat dari tahun kemarin ya LDR-nya rata-rata segini semua. Berarti emang belum ekspansif ya, berarti banyak ya banknya. Sebenarnya bank-bank besar tuh banyak yang belum ekspansif ya berarti ya, Di. Iya betul, karena dia cuma mau minjemin yang orang-orang yang benar-benar bisa bayar lah. Gitu ya. Ya. Daripada NPL gede karena kegerus kan repot. Iya. Kemudian ke agro nih juga 95,71% nih udah batas ininya ya, batas amannya dia. Jadi harus bisa mempertahankan di level ini untuk bank agro. Kita lanjut ke net interest margin. Nah, kalau kita lihat net interest margin yang paling tinggi di kuartal pertama 2021 adalah Bank BRI ya, 6,57%. Yang kedua itu adalah BRIS 5,62%, dan yang ketiga itu adalah Bank BCA 5,15%. Nah, kita lihat di sini net interest margin itu dapatnya dari mana sih? Nah, net interest margin itu didapat dari net interest income dibagi dengan si total asetnya dia. Nah, net interest income ini dapat dari mana? Jadi net interest income ini didapat dari bunga yang didapatkan bunga yang didapatkan dari pinjaman yang diberikan oleh si bank, kemudian dikurangin sama interest expense atau bunga yang dikasih kepada para deposan atau kepada orang yang nabung-nabung di banknya dia gitu. Contohnya begini, si BCA itu dia punya pendapatan dari kredit misalnya 20 berapa ya, misal 30 triliun lah, misalnya 30 triliun gitu. Tapi dia harus ngeluarin biaya buat bayar orang-orang yang nabung di dia, karena kan kalau orang nabung di bank kan pasti dapat bunga tuh. Nah, itu namanya interest expense. Nah, dia tuh dia harus bayar ke para deposannya itu sekitar 14 triliun gitu misalnya. Nah, jadi sisanya itu adalah net interest income. Nah, net interest income inilah yang dijadikan oleh bank itu sebagai revenue-nya mereka. Benar nggak, Di? Kayak gitu kira-kira. Halo, Di? Iya, beneran. Ya, iya beneran gitu. Jadi bener kan ya? Jadi net interest income itu kira-kira revenue-nya si bank lah ya, bisa dibilang begitu. Iya, betul. Makanya, tapi gue ada bingung ya. Ada pernah Bang Amar. Oh, Bang Amar kan sama kayak Bang Harto gitu kan ya, 11-12 sih nggak sih? Iya, mirip-mirip. Retail, pinjaman online KTA, gitu kan. KTA, kredit tanpa agunan. Iya. Dan emang bunganya tuh agak besar dan tinggi banget. Kenapa emangnya? Nah, dia tuh gede. NIM-nya itu dia gede karena dari situ tuh. Oke. NIM-nya dia berapa kalau boleh tahu? 11%. Berapa ya? Lupa, tapi
lumayan besar dibanding bank-bank besar, bank-bank buku 4, buku 3 sih. Ya berarti bisa nyampe double digit lah ya at least. Kayaknya masih 1 digit atau masih 1 digit, mungkin digit. angkanya 9 gitu atau gimana? Ya kira-kira segitulah ya. Iya segituan. Tadinya tuh gue mikir apa Bang Arto. Dan next kan Arto baru kan ya, dan nextnya kayak gitu. Nanti NIM-nya kan dia baru kan 1,6, berarti kan pendapatannya belum banyak banget ya. Nah makanya itu dia tuh nyari deposan biar nanti dia modalnya itu buat minjemin orang tuh dengan bunga yang lebih tinggi lagi daripada bunga depositonya dia. Jadi yang incarnya kayak gitu sebenarnya si Bang Jago itu. Gue tahu sih, paham. Iya benar kayak gitu. Nah selanjutnya kita bahas mengenai ini kan bank besar udah lah ya, kita bahas Arto juga udah kita bahas tadi. Kemudian ada BRIS, ya gitulah kira-kira cara ngitung net interest margin ya. Jadi yang paling besar itu net interest marginnya di antara 10 bank dengan market cap terbesar itu adalah si Bank BRI 6,57%. Nah NIM ini artinya apa sih? Jadi semakin tinggi angka NIM itu semakin bagus gitu. Karena berarti margin si bank itu semakin tinggi juga dalam periode tersebut. Nah selanjutnya kita bahas mengenai market cap. Nah kalau kita lihat di sini market cap yang paling besar di antara 10 bank ini adalah si Bank BCA ya dengan 742 triliun, kemudian BRI 483 triliun, Bank Mandiri 275 triliun. Dan bank itu market cap-nya atau Bank Aladin itu 41,93 triliun. Dan Bank Arto 147,92 triliun. Dengan market cap seperti ini asetnya, dengan ingat kata-kata gue ya, market cap-nya si Arto itu 147 triliun, asetnya yang dia punya itu cuma 8 triliun. Iya. Jadi bisa kalian bayangin kan betapa tingginya ekspektasi orang-orang terhadap si Arto ini. Karena kan valuasi ini kan ngeliatnya forward looking kan, ngeliatnya ke depan gitu. Jadi di orang-orang tuh pada ngarepin si Arto ini bisa pertumbuhannya sangat tinggi sekali gitu ke depannya. Makanya orang-orang terus hajar kanan si saham Arto ini kan, meskipun sekarang udah agak mulai turun ya. Kemana-kemana tuh dihajar kanan terus, karena orang-orang juga ngarepin ini kayaknya Bang Arto bisa bagus banget nih ke depannya. Ya itu butuh kerja keras ya di saat seperti ini. Maksudnya ini bukan saat yang mudah gitu loh. Saingannya bank digital kan juga ada pinjaman online, ada KTA dari bank-bank kecil gitu kayak Bang Amar tadi yang lo bilang gitu. Makanya persaingannya lumayan ketat untuk narik deposannya itu biar nabung di dia gitu. Nah selanjutnya ini ada bank atau Bank Aladin. Bank Aladin itu kan market cap 41,9 triliun ya. Kalau kita lihat asetnya di sini cuman 1,2 triliun. Ini paling aneh ini sih kalau gue bilang. Iya ya. Iya, maksud gue market cap-nya 42 triliun, tapi aset lo cuma 1,2 triliun gitu loh. Bahkan apa ya, lu nggak punya pinjaman, nggak punya deposan, lu cuman equity lu cuma 1 triliun gitu. Maksud gue, ini gila sih sebenarnya. Gue bilang sih, iya kalau rencana si Bang Aladin ini nggak jelas ya mendingan hati-hati deh, maksud gue. Kalau misalnya rencananya jelas sih nggak apa-apa. Dia kan katanya mau ngajuin bank digital ya kalau nggak salah, setahu gue sih. Mudah-mudahan sih bisa jadi ini ya, jadi apa sih, sesuatu yang baik buat dia ya ke depannya, karena ekspektasi orang ke dia tuh tinggi banget itu loh, sampai market cap-nya tuh 42 triliun tuh nggak main-main. Udah deket sama Bank Permata, udah deket sama Bank Mega. Ibaratnya Bank Mega kan udah dari dulu ya, maksud gue buset ya, ini kan anak bawang ya, maksudnya baru banget IPO gitu. Market cap-nya udah hampir sama kayak Bank Mega, Bank Permata yang udah puluhan tahun banknya ada di Indonesia dan punya reputable, punya nama yang bagus gitu. Jadi kalian harus cermati saham bank ini secara seksama ya, maksudnya dilihat-lihat lagi beneran nggak rencananya tuh bagus apa enggak segala macem. Jangan asal kalian beli aja. Sorry. Kayaknya ini bukan Bang Yuda Bakti deh. Soalnya BBYB ya, Bang Yuda Bakti. Iya, soalnya namanya kan Neo Commerce ya. Ini kan bank
BANK ya. Ini bukan itu. Neo Syariah ya, kalau nggak salah sih. Oh, Neo Syariah tuh tadinya bank apa ya? Gue lupa deh. Iya, Neo Syariah. Gue lupa namanya sebelumnya apa. Pokoknya sekarang namanya jadi Bank Aladin deh. Intinya sih itu. Ya betul. Ini bukan Bank Yunda Bakti. Soalnya sama-sama Neo, gue pikir apa ini Bank Yunda Bakti dulu. Nggak, beda guys. Beda ya, oke. Beda. Langsung aja kita bahas yang selanjutnya ya, price to book value gitu. Nah, kalau kita lihat seperti yang udah gue bilang tadi gitu ya kan, ekspektasi investor terhadap Bank Arto sama bank ini kan besar sekali ya. Jadi PBV dari bank ini atau Bank Aladin ini mencapai 36 kali dan Bank Arto ini 16 kali. Kenapa PBV-nya bisa besar itu? Karena ekspektasi mereka itu tinggi sekali. Jadi PBV itu didapatkan dari mana sih? Jadi kita mulai dari dasarnya dulu ya. Misalnya kita tarik contoh tuh si Bang Arto deh, kita contoh tadi yang biasa terus. Bang Arto itu equity-nya 9 triliun. Jumlah saham yang beredar ini dalam miliar ya. Ini ada 10 dalam juta, sorry. Equity-nya dia 9 triliun, jumlah saham yang beredarnya ini ada 10 miliar. Book value-nya si Arto itu dengan caranya adalah dengan equity dibagi sama outstanding shares-nya. Itu book value-nya si Arto itu hanya 801 rupiah. Itu harganya si Bang Arto ya. Kalau misalnya Bang Arto itu sahamnya dibagi per lembar, equity-nya modalnya si Arto dibagi saham per lembar, itu saham per lembarnya sahamnya adalah 851 rupiah. Tapi harga di pasar dari Bang Arto itu mencapai 13.625 rupiah. Jadi jauh banget ya, jadi dari harga book value-nya dia atau harga wajarnya si Arto dengan harga pasarnya sekarang. Nah, harga pasar ini kan forward looking gitu, dia ngeliat ke depan gitu. Karena orang-orang itu bilang bahwa Bang Arto ini pertumbuhan akan tinggi di dalam 10 tahun mendatang. Makanya PBV-nya itu mencapai 16 kali. PBV dapetnya dari mana? Jadi PBV itu harga pasar dibagi dengan book value-nya dia saat ini. Dapatlah angka 16 kali. Gitu. Semakin besar PBV, semakin mahal suatu saham, khususnya perbankan. Biasanya PE yang kalau untuk perbankan besar ya itu yang normal tuh 4 kali itu. Bank BCA 4 kali, kemudian Bank BRI sekarang hanya 2,48 kali, biasanya Bank BRI ini 3 kali, kemudian Bank Mandiri 1,93 kali atau biasanya sekitar 2 kalian ya Bank Mandiri ini. BRIS 4 kali, BNI 0,73 kali, Mega itu 3,52 kali dan BNLI 1,54, Bank Aladin 36 kali dan Agro 9,79 kali. Jadi di antara 10 saham ini yang paling murah itu adalah sebenarnya Bank BNI. Kalau kita boleh jujur. Balik lagi pertanyaan ke awalnya. Siapakah bank yang paling murah di 21? Karena udah banyak saham yang naik gitu. Dan saham-saham bank-bank besar itu sebenarnya lagi pada turun dan cenderung murah saat ini. Jadi yang pertama itu adalah Bank BNI, kedua Bank Mandiri, ketiga itu adalah Bank BRI. Pertama Bank BNI, kedua Bank Mandiri, ketiga itu adalah Bank BNLI, keempat itu baru Bank BRI. Kenapa deh? PBV-nya peers-nya dia tuh berapa ya? Peers-nya siapa? Gini. Gue mau ngasih tahu juga kenapa PBV-nya ini bisa jomplang begini, karena di antara 10 bank ini mereka berada di segmen yang beda-beda ya. Karena kalau kayak Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, kemudian Bank BNLI itu ada di buku 4 itu. Bank Mega buku 3 ya, Dih? Ya buku 3 dia. Buku 3 kan. Nah kalau Bank Mega, BNLI juga buku 3. Oh, Bank BNLI buku 3 ya. Bank Mega, BNLI, BRIS itu termasuk kategori bank buku 3, dan Arto Bank ini adalah bank buku 2 gitu. Jadi kelasnya itu berbeda itu. Makanya kalau kita lihat PBV-nya juga ngejomplang banget kan. Dan si Arto sama bank ini PBV-nya di ujung langit ya, karena memang diharapkan ekspektasinya bahwa mereka bisa mencapai kinerja yang luar biasa di masa mendatang. Meskipun
Itu butuh kerja yang sangat keras sekali untuk mencapai itu. Karena kita lihat di sini, bahwa deposit dari Arto dan bank ini masih sangat kecil sekali. Mereka harus kerja keras menarik dana masyarakat untuk bisa ditaruh di tempat mereka. Nah, gimana sih kinerja saham mereka selama ini ya? Oke, kita bahas ke kinerja sahamnya. Kita bahas mungkin dari Arto dulu ya. Arto ini naik dari sekitar harga 3.000 ke sekarang 13.000 gitu, dan sekarang masuk di fase sideways lagi. Jadi yang udah gue bilang tadi karena ekspektasinya tinggi, ya makanya Bang Arto ini sama naik luar biasa itu. Kita mungkin coba lihat bank lagi ya, udah bisa belum Bang? Masih belum bisa juga. Kita lihat dari Bank BCA. Nah, Bank BCA ini sekarang juga turun ya dari fase downtrend. Sekarang udah menguji supportnya di sekitar 30 ribuan. Ini gue mudah-mudahan sih Bank BCA bisa bertahan ya di area ini. Karena kalau misalnya nggak bisa bertahan, mungkin ke area sekitar 28 ribuan atau mirip-mirip ke fase pandemi kemarin itu. Kemudian BRI. Nah, BRI ini sama juga di dekat-dekat support terdekatnya di 3.800. Kemudian PBNI ya. BNI downtrend luar biasa. Aku juga nggak nyangka bisa downtrend parah kayak gini. Sekarang di 4.600. Kalau 4.600 lewat di 4.400. Kemudian tadi apa lagi ya? Bang Arto udah. Kemudian BNI. BNLI. Oh ya, BNLI. Nah, BNL ini lagi sideways banget di 1945 setelah dia naik luar biasa pada Oktober tahun lalu dari harganya 1.200 naik ke 3.000, kemudian turun naik lagi ke 3.600. Itu yang terjadi pada BNLI. Kemudian tadi apa aja ya? Bentar. Mega. Oh ya, Mega. Mega ini juga naik luar biasa ya, Bang Mega ya. Bang Mega kenapa diakuisisi sama siapa? Gue lupa deh. Sama ini ya, Thohir ya? Sama Jepang. Sama Jepang. Mitsui ya? Gue lupa sih. Pokoknya ada aksi korporasi di Bank Mega ini, makanya dia naik secara signifikan ya. Bahkan sempat nyampe harganya 13 ribu. Wow. Tapi sekarang udah mulai turun lagi di harga normalnya 7.975. Hampir ke 8.000. Dan mungkin bentar, BRIS ya, BRIS belum kita bahas. Nah, BRIS ini juga kemarin sempat naik luar biasa dari ratus sahamnya di bawah 500, naik sampai harga 4.000, kemudian turun, dan sekarang di 2.300. Jadi itulah kinerja saham yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Udah hampir kita bahas semua. Mungkin Bank Mandiri kelewatan tuh. Bentar, Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri juga sama, lagi fase downtrend juga. Jadi bank-bank besar ini dalam fase downtrend ya dia. Kalau kita lihat Bank Mandiri, Bank BNI, BCA, BRI, semuanya dalam fase downtrend. Dan hanya bank-bank seperti Bank Jago dan Bank Aladin ini yang naik gila-gila harga sahamnya. Dan kemudian teman-temannya juga ya, teman-teman fintechnya dia juga ya. Kayak si apa DCII ya, DCII, kemudian ada dari MCAS, ada dari NFCX, ya pokoknya saham-saham itulah yang kawan-kawannya yang naik luar biasa itu. Fintech lagi. Iya, fintech lagi naik kunjung langit lah. Jadi itu aja mungkin yang bisa kita share ke kalian, itu bahwa bank-bank besar di bank-bank besar yang ada di Indonesia ini ada harga sahamnya lagi murah banget, terutama BNI. Meskipun kalau kita lihat secara bijaksana ya, BNI itu lagi super downtrend sebenarnya. Jadi kalian harus investasi secara bijaksana ya. Kalau misalnya niat kalian bahwa oh iya gue mau investasi untuk jangka panjang, ya silakan aja kalian naruh pelan-pelan di saham Bank BNI. Cuman kalau kalian berniat untuk trading, maka bank-bank besar ini bukanlah pilihan kalian. Pilihan kalian itu ada di Bank Arto dan Arto. Itu yang kalian pilih kalau misal kalian ini trading gitu.
Karena memang Bang Arto dan Bang ini yang saat ini yang kinerja sahamnya lagi luar biasa gitu. Kalau mau beli trading ya mereka berdua. Kalau untuk investasi ya jangan mereka gitu. Mereka kita belum tahu kinerjanya kayak gimana. Ya orang apa? Orang loan nama deposit aja kagak ada sih Bang. Apa yang mau diharap? Ya kan? Iya, karena kan dia baru kan, jadi track recordnya belum ada belum lah. ada. Gitu. Iya, maksud gue kalau lu mau trading ya silakan gitu. Cuman kalau untuk simpen jangka panjang ya jangan lah. Lu gila aja nyimpen saham yang belum operasional full gitu maksud gue. Kemudian Bang Arto juga gitu, kalian harus hati-hati juga. Kalau untuk trading ya oke lah. Kalau untuk investasi ya nanti dulu aja kok gue bilang. Mendingan kalau mau investasi lu mendingan beli bank-bank gede aja sekalian gitu. Kayak BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI gitu. Mendingan yang bank-bank besar aja sekalian. Gak usah yang bank-bank kecil gitu gue bilang. Iya betul. Nah, ya tempat mungkin, kalian taruh duit aja lah. Ya. Mungkin itu aja ya dari kita ya. Jangan lupa like dan subscribe akun YouTube dari Rakyat Kapitalis. Jangan lupa follow Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa email kita juga di rakyatkapitalis@gmail.com. Podcast ini juga tersedia di Spotify dan Kurio. Gua Farhan dan dia pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.